Hello dear learners, welcome to Albert Learning Class. Oke, pada video ke-9 kita sudah belajar menggunakan dua jenis pertanyaan, are you dan do you. Bagi yang belum paham, please tonton kembali video ke-9. Tentu sekarang kalian sudah mengerti bagaimana menggunakan are you dan kapan menggunakan do you ketika bertanya, oke? Nah, pada video kita yang ke-10 ini, kita belajar membedakan penggunaan kata tanya apakah. Namun, kata tanya yang digunakan adalah kata what. Nanti dibandingkan dengan kata are, is, do, does. As you know, baik what maupun are, is, do, does, keduanya sering mempunyai arti yang sama, yaitu apakah, ketika dipakai untuk mengawali kalimat pertanyaan. For example, kalian mau tanya, apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, what, do you speak English? Ataukah, do you speak English? Contoh yang lainnya, misalnya, bila kita mau bertanya, apakah kamu suka nonton YouTube? Bagaimana ngomongnya dalam bahasa Inggris? Dikatakan, do you like watching YouTube? Ataukah, what do you like watching YouTube? Mana yang benar? Oke? Itulah beberapa common mistakes, kesalahan-kesalahan umum yang sering mewarnai proses awal belajar speaking. Minimal itulah pengalaman saya jatuh bangunnya belajar pada saat awal-awal. It's okay sebenarnya. Natural in learning English, right? Tapi, bagaimana sebenarnya kalimat pertanyaannya yang benar? Baik, kita akan pelajari step by step, oke? Coba perhatikan dulu apa yang membedakan dua jenis pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah kamu sering baca? Pertanyaan ini bandingkan dengan pertanyaan, apakah yang sering kamu baca? Kamu sering baca apa? Tahu kan? That's right. Yang membedakan adalah pertanyaan, apa kamu sering baca? Cukup dijawab ya atau tidak. Sedangkan pertanyaan, apa yang sering kamu baca? Membutuhkan penjelasan pada jawaban kita. Jawabannya bisa, saya sering baca artikel tentang politik, saya sering baca artikel tentang kesehatan, karena ini, karena itu, oke? So, butuh penjelasan lebih lanjut. Dalam bahasa Inggris, apakah kamu sering baca? Diterjemahkan, do you often read? Yang responnya, jawabannya bisa ya, tidak. Yes, I do. Atau, kalau enggak, dikatakan, no, I don't. Sedangkan, apa yang sering kamu baca? Pertanyaan ini diterjemahkan, what do you often read? What do you often read? Responnya, I often read politics, health, or news section. Nah, kesimpulannya adalah, bila kita mengendaki lawan bicara hanya menjawab singkat, ya atau tidak, maka untuk bertanya, apakah, kita cukup mengawali pertanyaannya dengan do, does, atau am, is, are. Perhatikan pola kalimat pertanyaannya. Lihat, do you, do they, do we. Kemudian diikuti aktivitas, diikuti kata kerjanya. Contoh, jika mau bertanya, apakah kamu paham? Maka katakan, do you understand? Jawabannya bisa yes, I do. Atau tidak, no, I don't. Jadi untuk bertanya, apakah kamu mengerti? Dalam bahasa Inggris, bukan what you understand, tetapi do you understand? Begitu juga kalau kalian mau bertanya, apakah mereka mengerti? Maka dikatakan, do they understand? Yes, they do. Atau mungkin Anda jawab dengan tidak gitu ya. No, they don't. Bila kalian mau tanya, misalnya,
apakah dia bekerja tiap hari? Maka katakan saja, dia, she, atau he. Does she work every day? Does she work every day? Oke, polanya gunakan berikut ini. Jadi, does she, does he, atau does it, apakah dia, itu kemudian diikuti oleh kata kerja atau aktivitasnya. Jadi, untuk menerjemahkan apakah dia bekerja tiap hari, bukan would she work every day, karena pertanyaannya, apakah dia bekerja tiap hari itu hanya membutuhkan jawaban singkat, yes atau no. Oleh karena itu, tidak diperlukan what untuk menerjemahkan apakah. Oke? Sudah paham sekarang perbedaannya? Untuk kalimat tanya yang setelah subjek menggunakan kata sifat, atau tempat, atau profesi, maka gunakan pola berikut ini. Are you, are there, are we, kemudian diikuti kata sifatnya, atau mungkin keterangan tempat, atau profesi, atau benda. Kalau yang tadi, do, does, itu digunakan bersamaan dengan kata kerja. Kalau untuk kata sifat, atau keterangan tempat, atau profesi, maka gunakan pola berikut. Contoh, kalian mau tanya, apakah kamu sibuk nanti malam? Maka dalam bahasa Inggris diterjemahkan, are you busy tonight? Jawabannya bisa, yes, I am. Atau, no, I'm not. Enggak sibuk. Jadi bukan, what are you busy tonight? Itu pertanyaannya. Karena jawabannya yang diharapkan oleh si penanya hanya iya dan tidak. Maka, untuk menerjemahkan apakah, tidak perlu menggunakan what. Contoh lainnya, misalnya kalian mau tanya, apakah mereka itu polisi? Maka dikatakan, are they policemen? Are they policemen? Bukan, what they policemen? Bila subjeknya he, she, it, maka gunakan pola berikut ini. Is he? Is he? Is it? Diikuti kata sifat. Keterangan tempat atau profesi benda, begitu ya. Oke, misalnya lagi, oke, contoh yang lain lagi. Misalnya kalian mau mengatakan, apakah itu mudah? Mudah itu kata sifat. Maka kalau bertanya, cukup dikatakan, is it easy? Is it easy? Misalnya lagi kalian mau ngomong, apakah dia ada di sana sekarang? Maka cukup dikatakan, is she there right now? Is she there right now? There, itu adalah keterangan tempat. Maka, apakah cukup diterjemahkan dengan is. Is she there right now? Apakah dia seorang YouTuber? Kan dikatakan, is she a YouTuber? Is she a YouTuber? Nah, sekarang bagaimana kalau kamu mau ngomong, apakah kamu sibuk malam ini? Maka dikatakan, are you busy tonight? Oke, are you busy tonight? Dan bukan, what are you busy tonight? Tahu kan, kenapa? Apakah tidak diterjemahkan what pada kalimat itu? Oke? Oh ya, ada lagi pola yang lain, di mana are you, apakah kamu, is she, apakah dia, is he, atau am I, apakah saya, bisa diikuti kata kerja bentuk ing untuk bertanya apakah. Yani untuk menanyakan hal-hal yang sedang dikerjakan atau dilakukan. Misalnya kita mau tanya, apakah kamu sedang membantu ibumu sekarang? Membantu itu aktivitas, kata kerja. Maka kalau dipakai bersama dengan are atau is atau am, akan ditambahkan ing pada kata kerjanya. Maka untuk menerjemahkan apakah kamu sedang membantu ibumu sekarang, gunakan pola berikut ini. Are you diikuti oleh kata kerja bentuk ing-nya. Are you, apakah? Misalnya, kita mau bertanya, apakah kamu sedang membantu ibumu sekarang ini? Apakah kamu, are you?
Are you helping your mom right now? Are you helping your mom right now? Contoh lainnya misalnya, apakah dia sedang mengikuti kita? Maka dalam bahasa Inggris dikatakan, is he following us? Is he following us? Bagaimana kalau bertanya tentang dirinya sendiri? Misalnya, kita mengatakan, apakah saya berjalan terlalu lambat? Maka gunakan pola am I. Apakah saya? Am I? Diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Maka katakan, am I walking too slow? Am I walking too slow? Oke. Sudah paham kan sekarang? Baik. Sekarang bagaimana kalau kalian bertanya di mana lawan bicara diharapkan untuk memberi respon, informasi lebih lanjut, atau diharapkan memberi penjelasan panjang lebar, atau informasi yang lebih rinci. Simple. Oke? Berikut ini pola pertanyaannya. Maka pakailah what di depan. Karena jawabannya yang dibutuhkan adalah jawaban yang lebih rinci. Perhatikan polanya. What do you? What do we? What do they? Kemudian diikuti oleh aktivitasnya. Oke? Misalnya, kita mau ngomong, mereka biasanya belajar apa? Pertanyaan di atas tentu saja tidak dijawab dengan ya atau tidak. Ini butuh penjelasan lebih lanjut kan? Well, dalam bahasa Inggris dikatakan, what do they usually study? What do they usually study? Pertanyaan tersebut bisa dijawab English atau jawaban panjang. They usually study English. Contoh yang lainnya misalnya, kalian mau bertanya, apa yang kamu lihat di sana? Dalam bahasa Inggris dikatakan, what do you see over there? What do you see over there? Responnya, jawabannya, I see beautiful blue sky. I see beautiful blue sky. Aku melihat langit biru yang indah. Oke? Now it's time for practicing. Baik. Untuk latihan berikut ini, lengkapilah kalimat pertanyaan berikut ini dengan 1 atau 2 kata. Sehingga menjadi kalimat pertanyaan yang acceptable, yang bisa diterima, yang benar. Perhatikan jawabannya atau responnya, ini bisa membantu menentukan pola pertanyaan yang tepat. Setelah itu jawaban yang benar akan diberikan. Namun ingat ya, kalian harus mencobanya terlebih dahulu. Jangan lupa tirukan keras-keras mengucapkan jawabannya yang benar sesudah pembicara. Oke? Let's get started. Mulai ya. Number 1. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Are you really into reading? That's right. We love reading very much. Are you really into reading? That's right. We love reading very much. Number 2. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Is Anna a secretary? Yes, that's right. Is Anna a secretary? Yes, that's right. Number 3. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. What do you do? I am a student. What do you do? I am a student. Number 4. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini.
Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Does Hannah really like pen pals? Yes, she does. Does Hannah really like pen pals? Yes, she does. Number 5. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Are you single? No, I am married. Are you single? No, I am married. Number 6. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Are they going to practice English with us? Yes, they are. They have made a commitment. Are they going to practice English with us? Yes, they are. They have made a commitment. Number 7. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. What are you listening to? Important news. What are you listening to? Important news. Number 8. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. What do you read in your spare time? Well, I read novels and newspaper. What do you read in your spare time? Well, I read novels and newspaper. Number 9. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Do you go to school by a motorcycle? No, I don't. I go on foot. Do you go to school by a motorcycle? No, I don't. I go on foot. Number 10. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Do you agree with me? No, I don't think so. Do you agree with me? No, I don't think so. Number 11. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. What are your hobbies? Well, I like basketball, reading, and going camping. What are your hobbies? Well, I like basketball, reading, and going camping. Number 12.
Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Do you know her? Yes, certainly. She's a policewoman. Do you know her? Yes, certainly. She's a policewoman. Number 13. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Are you exhausted? Sure. I need to take a rest right now. Are you exhausted? Sure. I need to take a rest right now. Number 14. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. What do you have for breakfast? Pizza with a scrambled egg. What do you have for breakfast? Pizza with a scrambled egg. Number 15. Silakan diisi kata apa yang kurang pada kalimat pertanyaan ini. Sekarang ucapkan kalimat pertanyaan kalian. Oke, perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. What are you talking about? Well, a plan for the coming holiday. What are you talking about? Well, a plan for the coming holiday. Simple, right? Okay, I think that's all for now. Hopefully, this video is helpful for you. Bila video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian, silakan klik like, tombol subscribe, dan loncengnya. Thank you. Selamat berlatih. Practice makes perfect. Goodbye.